Welcome to Review Crypto Indonesia. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai salah satu blockchain koin kripto yang paling undervalue. Nah, salah satu ya. Oke. Kenapa kita baru mau bahas Mina saat ini? Jadi Mina saat ini sudah berada di harga yang lebih di bawah dari ketika dia muncul di Binance pertama kali. Ya, jadi kenapa kita mengambil Mina? Karena Mina ini sangat-sangat undervalue saat ini. Oke, jadi Mina itu apa? Mina itu adalah suatu blockchain unik yang menggunakan mekanisme konsensus POS ya, yang terkenal menyimpan data blockchain dan riwayat transaksi dalam bentuk terkompresi. Jadi ibaratnya Mina ini menjadi zip ya, menjadikan zip, blockchain ini dijadikan zip. Makanya gampang untuk kita menggunakan zip ini. Jadi zip ini kan filenya kecil banget. Jadi fungsi Mina adalah seperti itu. Jadi Mina intinya dia mengkompresi blockchain ini sehingga ukurannya menjadi 22 KB saja. Makanya ini Mina dibilang sebagai kripto dengan blockchain terringan sedunia. Nah, jadi tidak ada yang lebih ringan dari dia. Kita suka kata-kata ini ya, paling pertama ya, kita sangat-sangat suka kata-kata ini. Nah, Mina, jadi fitur uniknya adalah blockchain Mina ukurannya hanya 22 KB. Jadi teman-teman bayangin, kalau Bitcoin itu kira-kira dia membutuhkan 300 GB untuk blockchainnya doang. Ethereum bisa 800-an GB. Nah, bagaimana caranya Mina membuatnya menjadi 22 KB gitu kan? Jadi Mina ini mengambil konsep seperti zip ya. Jadi satu file itu di zip sehingga filenya jadi lebih kecil. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh Mina. Jadi sehingga memungkinkan Mina transaksinya cepat, tapi ukuran blockchainnya tidak pernah bertambah melewati 22 KB. Jadi blockchain Mina ini adalah yang paling ringan yang pernah ada, dan ini memungkinkan Mina itu sangat cepat ya, datanya terverifikasi dan diterima. Jadi bagaimana sih cara kerja dari si Mina ini? Ya, Mina ini dia menggunakan namanya SNARK ya. Di sini ada tulisannya Susin Sakin Non-Interactive Arguments of Knowledge atau SNARK tambah zero knowledge ya di depan. Jadi ini ada suatu kriptografi yang menggunakan ya mengautentikasi informasi tanpa melihatkan membuka dalamnya. Jadi kayak ini folder ini kita udah namain terus di zip, udah ini namanya ini ya udah nggak dilihat lagi isinya, udah tahu bahwa ini isinya adalah ini gitu. Nah, itulah kemampuan dari Mina protokol, sehingga dia bisa menyelesaikan sebanyak apapun transaksi yang masuk ke dia akan diselesaikan. Berbeda dengan Solana dalam tahun ini sudah 7 kali berhenti ya. Dalam tahun ini sudah 7 kali berhenti karena banyaknya transaksi yang terjadi di dalam Solana. Nah, Mina bisa dibilang tidak akan pernah seperti itu karena mereka prosesnya ya, blockchainnya itu 22 KB doang, kecil banget. Nah, jadi bisa dibilang ini nggak tanpa batas ya. Teman-teman bayangin kalau teman-teman punya 10 GB doang, blockchain ini bisa bertahan sebanyak berapa ya, tinggal dibagi doang, dan itu besar banget ya, besar banget. Jadi ini diatasi oleh si Mina protokol ini ya. Transaksi yang gede ya, gas fee-nya mahal seperti di Ethereum itu akan diselesaikan oleh si Mina protokol. Jadi Mina protokol ini adalah gabungan dari Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi dalam hal ini Bitcoin digunakan dalam cara dia menghandle
transaksi ya Mina ini ya, mirip dengan Bitcoin, tapi agak bedanya adalah di model akun, dimana seperti yang dipakai di Ethereum. Jadi dia menggabungkan keduanya dan jadilah namanya Mina protokol. Nah, Mina protokol ini bagus banget karena kita nggak perlu takut, nggak khawatir dengan ukurannya, karena ukurannya cuma kecil banget, 22 kilobyte doang ya. Jadi memang kita bisa scale up ya tanpa batas ya. Bisa dibilang kelemahan Bitcoin dan Ethereum terselesaikan oleh satu Mina protokol ini ya. Gas fee yang mahal, lambatnya transaksi, kemudian besarnya blockchain, itu semua terselesaikan oleh Mina. Kemudian ada privasi lagi, dan di Mina semuanya all in ya, semuanya all in. Nah, market rank 82. Kenapa kita bilangnya hari ini gitu ya? Yang menarik adalah Mina saat ini harganya sangat di bawah dari ketika dia keluar dari Binance ya. Ketika Mina launching di Binance, harganya itu $2. Mari kita lihat. Nah, di sini kita lihat Mina Tether USD ya, USDT ya. Ketika launching harganya ada di 2,48 ya, 2,48 harganya. Kemudian saat ini harganya ada di 1,8. Berarti kita kalau misalkan kita nggak ikut Binance launching di Binance yang awal-awal, kita bisa ikut sekarang nih ya. Terus kita dapat berapa? Kita dapat diskon. Kita kurangin harga sekarang. Nah, kita bagi ke 2,48. Nah, kita dapat diskon hingga 27% saat ini. Terus kalau all time high-nya gimana? All time high ada di 6,68 ya, 6,68. Kita kurangi harga sekarang 1,81, dapat 4,87. Kita bagi 6,68. Nah, saat ini Mina adalah 70%, di atas 70% diskonnya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut ketinggalan oleh Binance launch ya, launchpad ya. Karena Mina saat ini harganya di bawah itu gitu loh. Jadi ini udah enak banget teman-teman. Kenapa kita baru up sekarang? Karena Mina menurut kami sudah safe untuk kita koleksi. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau koleksi atau terlanjur udah beli di atas, gak apa-apa. DCA, dollar cost averaging, beli per bulan atau per minggu terserah, tapi jangan beli dalam satu waktu. Misalkan teman-teman punya dana 10 juta, jangan langsung beli 10 juta di hari yang sama. Bisa saja teman-teman hari 1 juta, mungkin minggu depan atau besok atau lusa 1 juta lagi. Jadi di pertahap ya, pertahap uangnya, jangan langsung keluar semua. Biar waktu dia turun kita bisa cicil gitu. Nah, sekian untuk Mina. Teman-teman jika punya koin yang ingin kami review, teman-teman boleh memberitahu di komen. Kita akan review, kita akan pilih, kita akan lihat kelayakannya seperti apa, dan kita akan masukkan ke review crypto Indonesia. Thanks for watching.